Malam semakin larut. Hawa dingin mulai menusuk-nusuk. Tak tahan dengan serangan kantuk, Marwan tertidur di gardu ronda. Sesekali tangannya menarik sarung kotak-kotak yang sisi jahitannya sudah lepas. Sarung itu tak pernah dicuci, khawatir kalau disikat benangnya ikut hanyut. Sarung uzur itu untuk menutupi badannya yang tidur melengkung. Bibir Marwan bergetar berjuang melawan hawa dingin di pos ronda. Marwan mulai tak nyaman. Ia mengubah posisi tidurnya. Kini ia tidur telentang. Sarungnya ditarik ke atas, kepalanya tertutup, namun kakinya terbuka. Hawa dingin menyerang kakinya. Lalu sarungnya ditarik ke bawah. Kakinya tertutup, namun kepalanya jadi santapan nyamuk-nyamuk di sana. Ia terbangun. Ia mengamati sekitar. Berkali-kali tangannya mencoba menepuk nyamuk-nyamuk di sekitarnya. Tangan kanannya sesekali menggaruk lehernya yang gatal bekas gigitan nyamuk. Setelah mengamati luar gardu, kaki Marwan beranjak. Untunglah malam tak terlalu gelap. Remang cahaya rembulan menjadi pemandu sampai ke rumah Marwan. Ia melangkah menuju rumahnya. Dari kejauhan terdengar bunyi kentongan dipukul. Dari bunyi kentongan itu, Marwan tahu saat itu pukul 1 dini hari. Dengan sarung menutup kepala dan punggungnya, ia melanjutkan langkah membelah gelapnya malam. Setiba di rumahnya, Marwan mendorong pintu dapur. Badannya yang lelah dan mengantuk rebah di atas balai-balai. Marwan tertidur, pikirannya melayang di alam mimpi. Mentari telah tinggi, tanda pagi telah terlewati. Pak Kasan sejak tadi pagi telah duduk menanti. Setelah berulang kali memanggil Marwan, tiada jawaban. Wan, bangun Wan, aku datang. Yang dipanggil tidak juga menjawab. Pak Kasan menggedor-gedor pintu rumah Marwan. Merasa tidurnya terganggu, Marwan terperanjat. Matanya masih merah, menatap pintu depan rumah. Iya, sebentar, kata Marwan. Tak mau berlama-lama, Marwan bergegas membuka pintu depan. Tampak Pak Kasan berdiri tepat di hadapannya. Kemana saja kamu, Wan? Hampir beduk kok baru bangun, tanya Pak Kasan. Pak, semalam tertidur di pos ronda, Marwan menjawab. Begini Wan, aku minta tolong. Kelapa di tepi kali Sempol yang sudah tua-tua tolong diunduh ya. Nanti biar aku yang ngundang pembeli, kata Pak Kasan melanjutkan. Oh iya Pak, Marwan menyanggupinya. Pak Kasan lalu pamit. Marwan bergegas mengambil sabit dan menuju tempat yang ditunjukkan oleh Pak Kasan. Setiba di tepi kali Sempol, Marwan segera memanjat pohon kelapa. Satu persatu biji kelapa jatuh ke tanah. Selesai satu pohon, Marwan beralih ke pohon lainnya. Setelah semua pohon ia panjat, biji kelapa ia kumpulkan. Keringat mulai bercucuran membasuhi sekujur tubuhnya. Malam menjelang, tubuh Marwan yang lelah segera tertidur pulas. Malam terasa singkat, sinar mentari telah menghangatkan desa Randukumbolo, tempat tinggal Marwan.
Kicau burung, gemericik air, dan hembusan angin berpadu menyuarakan keindahan alam. Tubuh Marwan yang lelah kini telah segar kembali. Sambil menunggu air di tungku mendidih, pemuda ini duduk di kursi di dekat jendela. Langkah Pak Kardi tampak tergesa, mukanya merah, tangannya mengepal, bibirnya monyong menyatu. Sesekali bicara tetapi tidak jelas apa yang ia katakan. Langkahnya semakin cepat menuju rumah Pak Kasan. Sampai di depan pintu, teriakan Pak Kardi terdengar sangat lantang. Kang Kasan, Kang Kasan, suara Pak Kardi. Pintu terbuka, terlihat anak lelaki membukakan pintu, tampak keduanya bercakap-cakap. Sejenak kemudian anak lelaki itu menghilang masuk rumah tengah. Sejenak muncullah Pak Kasan yang punya rumah. Begini Kang Kasan, saya kemari ada perlu sama sampean, ujar Pak Kardi. Tadi sewaktu saya ke ladang, maksud saya mau ngunduh panili. Dalah, lo kok semua tinggal batangnya? Saya curiga sama sampean, Kang. Pak Kardi menyelesaikan bicaranya. Sik toh, nanti dulu. Pagi-pagi kamu sudah bikin ribut. Atas dasar apa kamu curiga sama saya? Tanya Kang Kasan sambil melotot. Well, seberang kali Sempol itu kan tanahmu. Lagi pula beberapa hari yang lalu kamu ngunduh kelapa toh. Lah siapa lagi kalau bukan kamu pelakunya, Kang? Tuduh Kardi. Pak Kasan terdiam sejenak. Oh alah Kardi, Kardul. Kok sakarepmu dhewe toh? Main tuduh sembarangan. Pakai ngancam lagi. Pak Kasan mulai kesal. Begini saja Kardi. Kita selesaikan masalah kita ini ke tempat Mbah Mangun. Sekarang juga kita ke sana. Ajak Pak Kasan. Mereka berdua bergegas menuju ke rumah Mbah Mangun. Mbah Mangun lelaki tua berjenggot lebat dan wajahnya sangat teduh. Kula nuwun Mbah. Pak Kasan muluk salam. Oh, masuk nggih, saut Mbah Mangun. Nuwun sewu Mbah. Kami sowan yang pertama silaturahmi. Selanjutnya mau minta tolong. Pak Kasan memulai pembicaraan. Si Kardi baru saja kehilangan panili. Saya mohon Simbah dapat menjadi lantaran kembalinya panili si Kardi. Atau paling tidak Simbah berkenan menunjukkan siapa yang mengambil panilinya. Lanjut Pak Kasan. Ya Mbah, paling tidak agar tidak ada salah tuduh begitu, timpal Kardi yang dari tadi diam. Suasana hening sejenak. Silaturahmi kalian saya terima. Semoga jadi lantaran keberkahan usia kita. Kardi, orang kemalingan itu biasanya wong sing medhit, kata Mbah Mangun. Kardi tentu saja terkejut. Batinnya berkata, kok Mbah Mangun tahu kalau saya orangnya medhit? Sekarang begini saja Kardi. Kamu yang kemalingan, kamu bawa pulang batang panili yang masih tersisa. Kamu kemalingan hari apa? Tanya Mbah Mangun. Kamis Mbah, jawab Kardi. Kamis apa? Mbah Mangun bertanya lagi. Kamis pon, jawab Kardi singkat. Kamis 8 pon 7. Kardi bawa batang panili seukuran 1 jengkal sebanyak 15 batang. Lalu kamu bungkus dengan kain putih. Kamu tali pakai lawon di ujung tengah dan pangkalnya. Setelah itu tanam di depan rumahmu dan jangan lupa puasa 7 hari dengan niat panilimu kembali. Satu lagi yang tidak boleh kamu lupa. Kamu harus sedekah setiap hari. Niatkan untuk melatih dirimu agar jadi dermawan.
Begitu terang Mbah Mangun panjang lebar. "Inggih Mbah," Kardi hanya bisa mengangguk. Selanjutnya Kasan dan Kardi pamit pulang. Tiba di persimpangan, Kardi belok ke arah menuju ke Tegal Kali Sempol. Ritual Kardi segera dimulai. 15 batang panili sesuai permintaan Mbah Mangun ditanam di depan rumah. Sejak saat itu, Kardi mulai tirakat puasa. Ia terkenal dermawan. Hasil kebun ia bagikan ke para tetangga. Ia hanya menyisakan sedikit untuk keperluan keluarganya. Malam Selasa Pon telah tiba, yaitu malam ke-16 dalam hitungan Kardi. Malam itu terasa lain dari biasanya. Sejak sore hari hujan tak reda. Kardi terlelap malam itu hingga pagi ia tertidur di kursi depan rumah. Kardi terbangun, hari masih gelap. Ia melangkah untuk menurunkan daun jendela yang masih terbuka. Tanpa sengaja wajahnya menoleh ke teras rumah. Seonggok bayangan tak jelas diterpanya lampu minyak yang bergerak-gerak. Kardi mencoba keluar melalui pintu depan. Tampak jejak kaki basah di teras rumahnya. Jejak kaki siapa ini? Kardi penuh tanya. Ia lalu menggapai benda berbungkus kain. Astagfirullah. Panili. Seonggok panili berbungkus kain. Siapa yang menaruhnya di sini? Kardi teringat 2 minggu yang lalu ia kehilangan panili. Hari ini panilinya kembali. Samar-samar mentari mulai tampak. Pantulan menerpa bungkusan panili itu. Bukan kain sembarang kain. Pembungkus panili itu sarung kotak-kotak yang sisi jahitannya sudah lepas. Pak Kardi segera membawa bungkusan panili itu ke rumah. Sejuta tanya memenuhi kepalanya. Siapa pemilik sarung yang misterius ini?